Hai, kembali lagi bersama saya Rika Citra Astuti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek atau yang biasa disebut dengan cerpen. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu cerpen? Jika belum, mari kita belajar bersama. Yang pertama tentang pengertian cerpen atau cerita pendek. Oke, pengertian cerita pendek atau cerpen yang perlu diingat yaitu adalah suatu jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, bersifat fiktif atau tidak nyata. 2. Habis dibaca dalam satu kali duduk. 3. Menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 4. Memberikan kesan dan pesan yang sangat mendalam kepada pembaca. Oke, ciri selanjutnya yaitu memiliki proporsi penulisan yang singkat dibandingkan dengan novel. Yang ke-6, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggunakan kehidupan sehari-hari. 7, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau sekitar 5-10 halaman. Kemudian, ciri terakhir, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya atau hanya menceritakan tentang tokoh utama saja. Nah, kalau kalian sudah paham tentang ciri-ciri cerpen, kita akan belajar tentang struktur cerpen. Struktur cerpen ini ada 4 ya. Yang pertama ada orientasi, itu mengenalkan latar, tokoh, serta peristiwa awal cerita dimulai. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini mulai muncul masalah atau konflik dalam cerpen. Yang ketiga, ini ada evaluasi. Evaluasi ini berisi konflik yang menuju klimaks dan sudah mulai mereda. Dan yang terakhir ada resolusi, penyelesaian masalah atau yang bisa disebut solusi atau akhir cerita. Nah, kalau kalian sudah paham tentang struktur cerita dari cerpen, sekarang kita akan ke unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, ya seperti tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar, seperti latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, serta nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, itu saja materi kita untuk materi cerpen hari ini. Untuk lebih lanjut tentang unsur pembangun cerita, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, Ibu mohon maaf jika ada salah kata serta ada suara dari luar masuk seperti suara gonggongan anjing, suara burung ataupun suara-suara lainnya yang mengganggu pembelajaran kita hari ini. Semoga itu tidak mengganggu konsentrasi kalian dan tetap fokus mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, sekian terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om.